Dari 4 negara yang pernah menjadi juara AFF, Singapura salah satunya. Sebenci-bencinya netizen Indonesia atau pecinta sepak bola Indonesia pada Malaysia, tapi mereka pernah jadi juara loh di 2010. Betul. Kita belum. Lawan siapa kalah, tapi lawan Malaysia nggak boleh kalah ya. Persaingan pelatih yang ada di AFF. Ini 3 pelatih, kita lihat dulu. Kim Pan-gon, Shin Tae-yong, Park Hang-seo. Sejauh mana sih pelatih Korea ini bisa merubah kekuatan di Asia Tenggara? Nah, waktunya sekarang gue akan membahas grup B. Nah, grup B ada siapa saja sih grup B? Nah, ini grup B ada Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos. Oke, kita bahas dulu teman-teman mungkin dari negara yang paling lemah dulu ya. Laos. Laos seperti apa, Wid? Kalau melihat timnya apakah menjadi bulan-bulanan seperti yang Brunei? Ya, Laos mungkin posisinya sama mirip-mirip dengan Brunei di grup A ya. Dan kita bisa melihat ini di pertandingan pertama mereka juga kelihatannya juga akan mengalami kekalahan ya dari Vietnam. Jadi artinya pasti ya. Semua tim kelihatannya akan menjadikan Laos sebagai sama seperti Brunei di grup A akan menjadi sasaran untuk mencetak banyak gol. Dan kalau kita lihat prestasinya di Piala AFF juga kan Laos ya inilah nggak bisa juga dibilang mengancam gitu buat siapapun. Ini tim yang memang masih salah satu yang terlemah di Asia Tenggara. Artinya ini kalau kita bicara peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini berat buat Laos ya. Ya, Laos seperti katakan 13 kali ikut belum pernah keluar sekalipun dari grup stage. Nah, Laos sendiri bagaimana Bu Ma'ruf melihat penampilan mereka, apakah memang ada peningkatan menurut? Tidak terlalu signifikan lah ya. Jadi memang penampilan mereka ya praktis hanya sebagai penggembira saja dan sulit untuk bisa mengimbangi pada level tim-tim yang sekarang sudah mulai agak mapan seperti Vietnam atau kemudian taruhlah Singapura, meskipun di Singapura juga masih harus mencari jati diri, atau kemudian Myanmar yang menurut saya justru memang menunjukkan progres yang cukup bagus. Oke, kita tinggalkan Laos, tentunya kita akan membahas mengenai Singapura ya. Ini Singapura tim yang bisa dikatakan dulu bagus banget karena mereka adalah yang pertama kali naturalisasi di Asia Tenggara. Betul. Setelah itu tidak ada kelanjutannya karena memang Singapura kekurangan banyak pemain ya. Nah, atau liganya pun tidak kompetitif. Nah, melihat dari Singapura, mereka pernah menjadi juara. Dari 4 negara yang pernah menjadi juara AFF, Singapura salah satunya. Mereka juara di tahun 98, 2004, 2007, dan 2012. Bagaimana Bu Ma'ruf lihat Singapura? Iya, problemnya adalah Singapura tidak terlalu serius dalam sepak bolanya ya. Mereka hanya serius dalam beberapa momen, terutama ketika mereka berhasil menjadi juara 3 kali menjadi juara, dan buat mereka menjadi salah satu tim yang paling banyak mengoleksi gelar juara di luar nama seperti Thailand. Dan sekarang juga mereka harus kehilangan salah satu pemain terbaik mereka, Ihsan Fandi, yang tidak bisa tampil juga. Tapi lebih ke umum bagaimana persiapan mereka juga tidak terlalu meyakinkan, dan kemudian liga mereka juga biasa saja. Jadi sulit memang untuk Singapura ini bisa kembali dalam performa terbaik mereka seperti yang mereka lakukan ketika dibanjiri oleh pemain naturalisasi. Jadi Singapura bukan ancaman di grup ini? Menurut saya masih nggak masuk ancaman. Oke. Ya, udah menurun sih ya Singapura ya kalau kita bandingkan. Ya dulu mereka getol-getolnya membenahi timnasnya ketika awal 2000-an ketika mereka kita ternyata bisa juara nih. Ayo bikin lagi. Artinya itu konsentrasinya begitu, tapi ya akhirnya lama-lama ya ini mereka juga mungkin capek sendiri ya dengan nggak konsisten juga, nggak berlanjut lagi program naturalisasinya itu, sehingga memang kita lihat ya sebelum 2020 mereka tetap bisa lolos ke semifinal, tapi sebelumnya kan mereka selalu terhenti di fase grup. Balik lagi ke Singapura mode pabrik sebelum awal 2000-an ya. Artinya ya gue setuju sama Ma'ruf tadi bilang bahwa Singapura ini kalau untuk bicara ke babak selanjutnya ini bukan ancaman buat Vietnam dan Malaysia. Ya, kecuali kalau mereka tahu rumah ya. Itu mungkin terjadi. Dan tentunya mereka masih berharap pada Faris Ramli, pasti andalan mereka. Kemudian Ilhan Fandi, ini adiknya pemain yang tadi disebutkan oleh Bung Ma'ruf. Betul. Dan di tengah mereka masih berharap pada Sahdan Sulaiman. Kita ingat nomor 8 yang selalu cukup bagus. Kemudian ada Zulfahmi Arifin. Nah, sisanya kita lihat Haris Harun ya sebagai kapten kesebelasan di lini belakang. Ya, kita akan melihat apakah memang Singapura akan memberikan ancaman untuk Malaysia ataukah untuk Vietnam. Nah, ini menarik lah. Pokoknya mereka biar
ini aja ya. berantem sendiri di grup B, termasuk Myanmar. Jolali, Myanmar bagus itu. Oke, kita bahas dulu Myanmar. Nah, ini Myanmar memang kalau kita play by play, yang paling susah Myanmar. Banyak aung namanya. Ini kalau salah bahaya nih. Hanya cuma satu orang yang berhasil melewati itu adalah Hadi Gunawan. Itu rada susah ya. Itu luar biasa deh. Bener kan? Iya, luar dia biasa itu. Dia mungkin sambil aung gitu kali dia. Ya, emang susah banget. Tapi emang gua harus respect sama Myanmar ya, Bung Ma'ruf. Bagaimana Myanmar ini kekuatannya? Kalau kita lihat bagaimana perjalanan mereka di Piala AFF juga mereka menjadi salah satu tim yang bisa dikatakan mulai agak bisa merepotkan ya, meskipun belum sepenuhnya merepotkan, tapi setidaknya mereka sudah beberapa kesempatan mereka bisa bersaing. Mereka juga pernah melangkah ke partai semifinal, terutama di 2016, meskipun kemudian 18 dan 2020 mereka juga gagal untuk melewati fase grup. Kekuatan materi mereka juga tidak terlalu banyak berubah dari sisi pemain yang mereka bawa di tahun ini. Masih ada beberapa nama yang selama ini menjadi tumpuan utama mereka. Taruhlah seperti misalnya masih ada Luin Mau Aung, kemudian masih ada pemain dengan caps yang cukup banyak, 45, Maung Luin. Ini pemain tengah dengan 45 kali penampilan, kemudian 6 gol yang diciptakan. Jadi kerangkanya masih tidak terlalu berbeda jauh, tetapi ini akan sekedar cukup merepotkan dan bisa menjadi salah satu penentu siapa yang menjadi juara grup bahkan. Karena Myanmar ya tradisi mereka cukup bagus dan cukup merepotkan. Ya, mereka sayang kalah ya lawan Malaysia dalam pertandingan yang sangat ketat. Padahal mereka dominan loh, dominan penguasaan bola, jumlah tembakan mereka juga bagus, statistik bagus, tapi Malaysia lebih matang dan mereka lebih rapi dari pertahanan. Dan hampir 1-1 sebetulnya kan, dapat penalti kan di menit terakhir. Artinya ya kalau kita lihat dari pertandingan pertama di grup B dari Myanmar ini ya mereka punya kualitas untuk mengimbangi salah satu kekuatan utama di tahun ini ya di Malaysia. Artinya ya pastinya Myanmar akan ya mungkin mereka agak susah untuk lolos ke babak berikutnya, tapi kalau untuk sekadar merepotkan Vietnam dan Malaysia ini kayaknya bisa. Dan terbukti Malaysia juga udah harus susah payah mengalahkan mereka di pertandingan pertama. Dan ini Myanmar punya potensi ya, dan kita melihat kan perkembangannya juga cukup bagus. Terakhir semifinal 2016 tadi yang dibilang Bung Ma'ruf, walaupun memang 2 edisi berikutnya mereka terhenti di fase grup. Ini ya harus diwaspadai lah oleh terutama Vietnam yang belum ketemu ya. Ya, karena memang seperti yang tadi kalian katakan, mereka pernah semifinal di 2016. Nah, skuad yang sekarang hanya tersisa 4 pemain yang masih memperkuat di tahun 2016. Jadi emang ini regenerasi ya. Mereka apakah akan mengejutkan kembali atau tidak nih? Itu yang menarik. Karena Myanmar di luar dugaan bisa lebih bagus daripada Kamboja dan Laos dalam sisi prestasi ya. Ketika mereka 2016 bisa masuk semifinal, meskipun itu tuan rumah. Oke, ya Myanmar seperti tadi dikatakan oleh Bung Ma'ruf, ada nama-nama yang masih berada yang masih cukup bagus, harus diwaspadai atau menjadi pemain kunci. David Tan di lini belakang, ini pemain 34 tahun, ini salah satu yang tersisa dari 2016. Kemudian ada Nanda Kiau, kemudian ada Kiau Sin Luin, aduh rada susah nih bacanya, maaf ya kalau salah ya. Terus Win Mo Aung, itu yang bermain di Liga Thailand. Dan juga tadi nama Maung Win, nah itu juga andalan dari mereka. Oke, kita lihat, semoga mereka menyulitkan bagi Vietnam dan Malaysia. Oke, kita akan masuk ke Malaysia, salah satu tim yang mendatangkan pelatih Korea. Biasa kalau Malaysia tuh selalu ikut-ikutan. Iya. Bener nggak? Iya. Batik diakui. Terus ngaku-ngaku ya. Iya. Tapi temen gue banyak di Malaysia. Baik-baik lagi temen gue. Iya, ini cuman ini aja apa namanya. Jadi gimana? Kalau gue di Malaysia kan dibayarin lagi gue. Temen gue banyak di Malaysia. Sorry ya teman-teman. Gue nggak pernah ngeluarin duit kalau di Malaysia, teman-teman gue baik. Oke, Malaysia bagaimana Bung Ma'ruf? Lihat tim ini, pelatihnya baru, apakah konsep bermainnya juga berbeda? Banyak mendapatkan pujian cara bermain, ada energi, kemudian ada intensitas, kemudian juga memberikan warna baru ya setelah sempat agak berantakan atau kemudian ketika berantakan di 2020. Hanya yang menarik adalah juga Malaysia ini kan juga ada beberapa pemain mereka, sebenarnya ada 5 pemain alumni di 2020 yang kemudian tidak masuk ke dalam tim ya. Salah satu adalah Dion Coles yang karena alasan pribadi dia tidak bisa memperkuat timnas Malaysia. Jadi ini juga menjadi salah satu catatan bahwa Malaysia juga tidak tidak menggunakan komposisi terbaiknya. Tapi laga pertama yang tadi sempat kita ngobrol juga Bung Tio, bahwa mereka main bagus kok. Setidaknya mereka bisa menunjukkan bagaimana cara mereka bertahan, kemudian bagaimana cara mereka melakukan serangan. Itu sudah menjadi modal cukup positif sebenarnya. Ya, dan Malaysia ada pemain Argentina.
Ezequiel Aguero. Ini kayaknya Aguero main ya. Iya, jangan-jangan ya. Iya. Bagaimana sudah melihat? mulai juga ya naturalisasi dilakukan oleh Malaysia, dan ini memang tim yang sangat berpotensi ya. Nggak tahu kenapa nih, kan sebetulnya ya kalau dibilang luas negara juga kalah sama kita jauh gitu. Soal stok pemain juga begitu. Bahkan kalau dari kualitas individu antara Indonesia dengan Malaysia juga kayaknya bagusan kita lah, masih bagusan kita. Tapi kok Malaysia itu selalu bisa menjadi sebuah tim yang cukup solid dan menyulitkan gitu buat tim-tim unggulan ya. Dan ini adalah salah satu tim yang kalau menurut gue ya berpotensi untuk lolos ke babak berikutnya. Bahkan ya mendampingi Vietnam lah. Mungkin mereka tidak bisa menjadi juara grup B ya, tapi kalau untuk sekedar lolos ke babak berikutnya ini kayaknya bisa nih Malaysia. Lu lihat sesulit itu Vietnam dikalahkan emangnya di grup ini? Oh iya, nanti kan kita belum. Oh iya. Gue offside ya. Gue offside tanyanya. Nah, tapi kalau Malaysia kalau lihat dari materi pemain tadi, Bu Ma'ruf katakan banyak pemain tidak hadir. Nah, apakah kerangka tim ini dirubah nggak sama pelatih baru dari iya, Korea? pasti berubah ya. Kan sempat agak ini ya, tadi udah disebut sama Bung Ma'ruf, sempat agak kesulitan gitu beradaptasi dengan taktik yang dikembangkan oleh Kim Pan-gon. Tapi ya kita lihatlah, mungkin ini alasan mengapa begitu banyak pelatih Korea ya, ternyata memang pelatih Korea ini bagus gitu. Mereka terbukti bisa ya, kayak Sintayong, Park Hang-seo bisa tampil baik di timnya, bisa pelan-pelan mengubah pola permainan timnya, dan ini bisa bahaya nih buat Vietnam ya di grup B ya, dengan taktik yang dipakai oleh pelatih Korea ini. Ya, sebenci-bencinya netizen Indonesia atau pecinta sepak bola Indonesia pada Malaysia, tapi mereka pernah jadi juara loh di 2010. Betul. Kita belum. Jadi jangan songong dulu timnas Indonesia. Tetap mereka di atas kita dalam AFF ya. Iya, kalau bicara itu iya kan, memang itu sejarah, tidak bohong kan. Iyalah, itu realitas itu. Bukan cuma di atas kertas itu realitas itu. Itu rivalitas ya. Oke, kalau kita lihat dari materi pemain yang ada, menurut gua ada beberapa pemain yang mungkin akan menjadi ancaman ya bagi Indonesia. Ini di lini belakang Dominic Tan pasti akan menjadi pemain inti. Kemudian ada Quentin Cheng, ini dari pemain sayap yang kenceng banget, namanya juga Quentin Cheng, kenceng gitu kan. Kemudian ada di lini tengah ada Stuart Wilkins, dan juga tentunya Brendan Gunn. Brendan Gunn ini pemain naturalisasi yang juga cukup bagus, 22 caps. Dan di depan pastinya Safawi Rashid, ini selalu menjadi andalan. Ada Ezequiel Aguero, gua nggak tahu, ini belum pernah lihat. Namanya sih, emang lahirnya di Argentina, bener. Dan dia sudah main 3 caps ya, untuk main di Seri Pahang. Apakah ini ancaman yang, ini nama-nama itu yang masih nama-nama lama memang, tapi kalau kita bicara soal produktivitas kan tidak terlalu banyak pemain dari Malaysia yang kemudian mereka secara kontinu bisa mencetak gol ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu keuntungan kalau misalnya ketemu dengan Indonesia. Jadi setidaknya ada harapan ketika ketemu Malaysia itu ada titik lemah mereka, terutama bagaimana cara mereka bisa mencetak gol. Oke, lawan siapa kalah tapi lawan Malaysia nggak boleh kalah ya. Gitu. Alright. Juara grup tuh Kak Malaysia? Nggak yakin. Nggak yakin. Jadi nggak yakin sama ya? Sekarang nggak yakin. Ale Malaysia, juara grup lah. Kalau yang Tio dukung itu malah kalah. Iya. Oh gitu. Berarti kalau dipakai bajunya. Enggak, Ale Maroko, doa ibu. Semoga semua masyarakat dari Malaysia mendoakan ibu-ibu dari Malaysia menjaga tim nasional Malaysia biar bisa mengalahkan Vietnam. Amin, kita doakan. Nah, terakhir kita akan membahas Vietnam di grup ini. Negara yang bikin kesel gua tahun lalu ya. Dari berapa tahun terakhir lah. Karena bukan Filipina lagi, bukan Thailand tapi Vietnam. Nah, Bu Ma'ruf dulu deh, Vietnam. Seperti apa Bu Ma'ruf melihat paras ganteng Park Hang-seo dan juga para pemain Vietnam? Padahal Bung Wiwit yang tadi udah siap mau menjelaskan. Oh iya. Bung Wiwit tadi udah siap menjelaskan. Oh gitu. Ya? Jadi siapa belum gitu kan? Iya. Enggak apa-apa. Ya, wait dulu, wait. Ya, Vietnam itu mainnya sekarang udah sama Australia, sama Jepang, sama Irak. Ya kita tahu lah. Di kualifikasi Piala Dunia kemarin 2022 ya mereka lolos satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos sampai ke babak ketiga gitu. Yang ketemu ya itu Australia, Jepang. Mainnya udah sama mereka gitu. Udah nggak dianggap gitu kayak. Dan kalau ngelihat skuadnya kan kayaknya mereka cukup serius nih, walaupun mereka mungkin levelnya udah bisa bicara lebih banyak daripada sekedar Piala AFF.
tapi mereka memperlihatkan mereka tetap serius gitu. Pride of Korea kayaknya. Ya, Tianlin itu masih ada di situ semua, dan ini adalah pemain-pemain yang menjadi momok buat Indonesia waktu kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Dan gue sih cukup yakin bahwa nanti Piala Dunia berikutnya kan ditambah tuh jatah Asia. Jangan-jangan Vietnam ini yang masuk. Indonesia nggak? Ikut, ya. Kok nggak yakin begitu ya? Heran. Sama Wit, gue juga yakin. Belum waktunya. 8 tahun lagi baru. Iya. Ya itu kalau gue bilang ini salah satu tim unggulan utama untuk menjadi juara di Piala AFF. Oke. Nah, sekarang Bung Maruf. Kalau unggulan utama mungkin masuk dalam bursa utama. Unggulan utama Indonesia lah ya. Oke, Karena tetap kita di nasionalis Indonesia, ya. Tetap nasionalis ya. Oke. Kan di atas kertas lah ya. Di atas kertas semua indah ya. Tapi memang ini tim yang sebenarnya tidak terlalu banyak mengalami guncangan dalam persiapan, kecuali isu terkait dengan status Park Hang-seo yang memang ini menjadi tahun terakhir dia bersama dengan timnas Vietnam. Selebihnya semua pemain bisa dikatakan bisa dipakai untuk kemudian tampil di Piala AFF, termasuk tadi yang disebut Tian Lin atau kemudian bagaimana Nguyen Van Cuyet itu juga masih bisa dipakai. Jadi secara keseluruhan tim ini tidak terlalu banyak berubah. Yang menurut saya cukup menarik adalah memang sekuat apapun yang dimiliki oleh Vietnam, ada satu sisi di mana kita juga bisa melayani permainan dari Vietnam. 2020 kita kurang apa tuh, digempur dengan sangat luar biasa. Kita bertahan dengan cukup bagus, kita bertahan dengan rapi, dan akhirnya kita yang melangkah ke partai final. Jadi itu bisa menjadi indikasi bahwa dalam situasi tertentu kita bisa memberikan perlawanan kepada Vietnam. Oke, ini nama-nama yang mungkin masih diingat lah oleh pecinta sepak bola nasional ya. Di depan Tian Lin tadi sudah dibahas, Van Toan juga, Van Nguyet juga. Nah, kalau di tengah ini yang paling sering kita dengar Do Hung Duk, kemudian Nguyet Tuan An, Nguyen, bacanya Nguyen katanya, Nguyen, Wang Duc juga, dan juga ada di lini belakang ini kapten pemain yang cukup bagus ya, Bui Tien Dung, Van Hao, Ngok Hai, ya itu nanti Bung Ma'ruf sama Bung Ahai nanti di RCTI pasti dah paling nyebut-nyebut Hotan. Kalau lolos ya. Amin dong, katanya nasionalis. Ya kalau lolos. Biar kita dapat job kalau lolos. Oh iya, semakin bisa lolos semakin kuota bagus. Nah, kan ditelepon sama RCTI kita siaran. Kita sih faktor kuota juga. Iya dong. Harus. Iya. Kuota internet. Masuk. Ya. Oke. Kuota internet itu. Jadi kita yang tahu itu. Oke, itu jadi menurut kalian Vietnam juara grup? Ya, bisa juara grup karena relatif lebih cair atau kemudian lebih bisa ditebak dibandingkan dengan situasi di grup A yang ada Indonesia. Dan menurut saya salah satu apresiasi adalah bagaimana Park Hang-seo mengubah sepak bola dari Vietnam. Selain bagaimana dia mengubah taktik, ada yang banyak dipuji adalah ini tipikal pelatih yang dia mau datang untuk menyaksikan pertandingan tim lawan. Iya. Dalam beberapa momen kita lihat tiba-tiba ketika Indonesia main dia nonton loh dengan sangat santai sekali, dan itu dipuji. Seorang pelatih ketika dia mau datang langsung berarti dia punya keseriusan, dan ada cerita beberapa teman yang dia bilang pernah ketemu Park Hang-seo ketika di GBK. Jadi dia nonton aja, dia membawa aja, dia nonton. Dan menurut saya itu menjadi salah satu apresiasi bahwa seorang pelatih, termasuk itu juga harapan oleh banyak pelatih kepada Sintayong, turun ke bawah untuk kemudian melihat kemampuan lawan, untuk kemudian melihat kemampuan dari tim-tim pemain-pemain yang dia miliki, sehingga dia tidak hanya berdasarkan laporan, tapi dia melihat langsung kekuatan lawan, kekuatan tim internalnya, dan itu sangat positif. Ini yang menurut saya menjadi salah satu catatan untuk Park Hang-seo kenapa bisa dengan cukup cepat mengubah sepak bola Vietnam. Oke, nanti kita bahas pelatih karena setelah ini kita akan bahas pelatih. Nah itu kalau dari mereka Vietnam Malaysia ya berarti ya, Vietnam Malaysia. Vietnam Malaysia. Gua sama Vietnam Malaysia. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Masa mau jagoin Laos kan nggak mungkin juga. Kecuali di dapur. Oke, kita bahas sedikit dulu sebelum bahas pelatih terakhir nanti. Bahas 23 pemain yang dipanggil oleh Timnas Indonesia ya. Maruf sama Wiwit. Nah ini adakah nama-nama seperti Andi Setio? Ini kita bahas dulu ya. Kiper Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Sahrul Trisna. Oke lah ya. Ini mungkin kita bisa sepakat ini yang terbaik saat ini, berpengalaman juga. Nah, backnya Asnawi Mangku Alam, kemudian ada Jody Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hansa Muyama, dan Edo Febriaza. Kalau gua, mungkin Pratama Arhan ini pelapisnya masih belum matang. Ya, Edo Febriaza banyak belum punya makan asam garam ya. Semoga dia cepat matang. Kita bahas nanti. Oke, gelandang Mark Klok, Sahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri andalan gue. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Nah, depannya Ilyas Spasojevic. Semua baju Spaso dari
tahun 2000 sampai sekarang saya punya. Karena dia selalu kasih. Kemudian Muhammad Rafli yang katanya pemain titipan, Deddy Sulistiawan dan Ramadan Sananta. Nah, ada nama-nama nggak sih? Nama-nama lain nggak sih yang harusnya dipanggil selain nama pemain Sandy Walsh dan siapa? Akan Bagot? Menurut saya enggak sih. Ini sudah terutama dari mulai lini belakang, lini tengah, kemudian lini depan ini sudah menjadi pilihan yang terbaik, yang bisa dikatakan menjadi pilihan yang terbaik. Karena ini kan bagian dari opsi-opsi ya. Oke lah, misalnya kalau kita bicara dari sisi produktivitas, mungkin Ilya yang paling produktif dari sisi konsistensi membuat gol. Tapi kan jangan lupa bahwa ini kan tidak selalu statis dengan misalnya satu penyerang tengah, bisa saja dengan 4-4-2 atau kemudian 4-3-3 atau bahkan 3-4-3. Jadi ada opsi-opsi yang dimiliki, dan itu kalau kita bicara dengan 3-4-3 atau kemudian 4-3-3 kan lebih akan mengandalkan bagaimana Egy Maulana, Witan Sulaiman atau kemudian Yakub Sayuri juga bisa misalnya dengan Sadil Ramdhani itu bisa menjadi opsi juga, atau Saryan Abimanyu juga bisa menjadi opsi juga. Jadi ada beberapa plot yang memang sebenarnya lebih kekuatan pada di lini tengahnya dan terutama di sisi wingernya untuk kemudian bisa berkontribusi banyak menyerang pertahanan lawan. Oke, kenapa gue tampilkan ini? Sebenarnya gue tuh ingin men-challenge kalian. Siapa line up terbaik versi Ma'ruf Rumi dan juga Wiwit. Nah, sekarang kita kalau pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1 lah, pokoknya 4 pemain belakang. Ya. Bung Ma'ruf lihatnya starting 11-nya siapa? Kalau dalam kondisi Pratama main apa nggak main nih? Kan Pratama nggak main nih, laga pertama. Pratama main, anggapnya main. Kalau Pratama main berarti kalau menurut saya Asnawi tetap akan menjadi pilihan. Kiper dulu dong. Oh, kiper Nadiola, one ya, only. Harus tersebut. Siapa tahu nanti dalam hatinya pengen Sahrul. berarti mainnya bilangnya 1-4-3-3. Oke. Bukan 4-3-3. Kalau nggak ada satu berarti nggak ada kiper dong. Oke, betul. Sebagai pelatih ini kan. Hostnya payah nih hostnya. host baru ya. Oh ini ospek ini ya. Kita kan bintang tamu baru. Jadi maaf kalau ada salah. Jadi yang pertama Nadio pasti menjadi pilihan utama dengan penampilan dia di Bali United. Tapi jangan lupa Nadio ada momen di mana dia juga tidak menjadi starter ketika sempat cedera dan tidak masalah. Yang di belakang Asnawi tidak bisa kita abaikan, tetap akan menjadi pilihan. Bek kanan ya? Bek kanan. Kemudian menurut saya juga harus diberikan kesempatan kepada Jordi Amat dan ditambah dengan Fahrudin. Kita akan menjadi pilihan dengan Pratama Arhan di sisi kanan. Hansamu kiri. Hansamu mungkin harus akan menunggu momentumnya, tapi dia bisa menjadi opsi. Kecuali tiba-tiba Jordi agak didorong ke tengah, bukan sebagai center back, maka Hansamu bisa menjadi pilihan sebagai center back. Kalau kemudian kita bicara 3 pemain di tengah, pasti kita harus menyebutkan nama Maklok sebagai pilihan sebagai gelandang jangkar, kemudian Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto sebagai penyeimbang. Atau kalau kemudian bukan Rahmat Irianto, maka yang masuk pasti dong, yang pasti Marcelino. Tapi kan Rahmat juga sempat nggak dipilih juga, tergantung lawannya. Masa kamu mau lawan Kamboja pakai Rahmat Irianto, nggak jalan bolanya dong. Tapi kalau misalnya lawan Thailand pakai Rahmat bisa menjadi opsi. Siap. Nah, 3. Sementara untuk 3 pemain dengan formasi 4-3-3-nya, Witan Sulaiman pasti masuk. Egy Maulana masuklah, meskipun kan sempat dia juga tidak selalu menjadi starter ketika di akhir-akhir. Kemudian jelas Ilya menjadi pilihan untuk lini depan dia. Saya menyebut pasti Spaso yang akan menjadi pilihan utama. Oke, itu 4-3-3 versi Ma'ruf Rumi. Kalau 4-3-3 versi Wiwit? Lebih kurang sama sih ya. Nadio kiper, kemudian Asnawi main. Jordi Amat nih. Ini sebetulnya Jordi Amat kita akan melihat pertandingan pertama barangkali ya. Kalau misalnya dia bagus, ya kita mutlak sih butuh pemain yang berpengalaman di belakang gitu. Pemain yang tenang, pemain yang bisa mengatur teman-temannya gitu ya, mengorganisasi permainan dengan lebih tenang dengan pengalamannya. Mudah-mudahan Jordi Amat bisa memberikan itu. Kemudian Fahrudin pasti sebagai tandemnya, dan tentu saja Pratama Arhan kalau misalnya dia fit ya. Kemudian di tengah Klok dan Ricky Kambuaya, ini 2 pemain yang kalau menurut gue ya pemain kuncinya Sintayong. Jadi dua pemain ini akan main. Nah, pemain ketiganya di lini tengah ini kita yang akan masih menduga-duga. Mungkin Marcelino Ferdinand, karena mungkin dia akan didorong supaya tambah terus pengalamannya ya, supaya untuk menyambut Piala Dunia U20. Tapi kita juga mungkin akan bisa melihat Yakub Sayuri main-main di situ. Karena bisa jadi juga Marcelino ini cuma akan disisipkan sebagai pemain pengganti gitu, karena ya pengalamannya juga belum banyak. Kemudian di depan sama seperti Ma'ruf, Spaso akan jadi ujung tombak dengan didampingi oleh Witan dan mungkin Egy ya. Egy atau Sadil ya barangkali ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai 3 pemain dengan formasi 3-4-3. Ini kan opsi juga yang dikeluarkan oleh Sintayong ketika menghadapi pertandingan yang berbeda. Seperti apa, Ma'ruf?
3-4-3 Nadeo masuk, kiper, terus kemudian ada Jordi Amat, Fahrudin, dan saya berpikir Hansa Moyama akan masuk. Hansamu? Iya, Hansa Moyama akan masuk. Karena kalau 3-4-3 berarti butuh pemain belakang yang kuat ya. Jadi ini bisa menjadi opsi. Tinggal siapa yang kemudian menjadi back tengahnya. Itu akan menjadi pilihan yang rumit. Tapi Hansa mungkin akan bisa menjadi back tengah. Di depannya ini karena 4 pemain di depannya adalah Asnawi. Karena dia juga pernah dicoba beberapa kali untuk sebagai gelandang sayap, kemudian Arhan harus kita masukkan dengan mobilitas dan energi yang dimiliki dan juga kecerdasan dalam mengirimkan umpan, dan ditopang dengan Maklok tetap masuk, dan kemudian Ricky Kambuaya. Itu menjadi pilihan karena Ricky Kambuaya ini kan tidak banyak disebut namanya, tapi justru secara data dan kemudian di Piala AFF dia sering mendapatkan gelar pemain terbaik karena seperti pemain yang tidak terlihat tapi berkontribusi besar, terutama kemampuan dia dalam melakukan intercept. 3 pemain lainnya jelas Ilya. Saya tetap nggak tahu kok, saya lebih cenderung Ilya ya karena kita lihat datanya ya. Kemudian Witan Sulaiman dan bisa Egy atau kemudian Sadil. Tapi yang bedakan adalah kalau Witan itu kan bisa bermain di posisi kiri juga. Sadil lebih cenderung dia statis di posisi kanan. Jadi Witan, Egy dan Sadil ini akan menempati akan bersaing untuk bisa menempatkan posisi sebagai pendamping penyerang tengah. Oke, dari Wiwit sama sih. Kira-kira sama ya. Cuma kita mungkin akan melihat formasi 3 back ini dipakai ketika menghadapi lawan yang kuat barangkali ya. Lawan yang lebih kuat, lawan yang seperti Thailand atau mungkin Filipina barangkali ya. Ini formasi yang cukup aman dan rapat di tengah. Artinya 3-4-3 ini bisa berubah menjadi 5-5-3-2 ketika bahkan 5-2-3 barangkali ya ketika kita diserang. Dan pengisinya sih kurang lebih sama dengan Ma'ruf. Nadeo di kiper, kemudian 3 back itu Jordi Amat, Fahrudin, dan mungkin Rizky Ridho kalau gua. Bukan Hansamu ya. Ya antara Rizky Ridho atau Hansamu lah. Kemudian back sayap kanannya si Asnawi, kirinya pertama Arhan, 2 di tengah udah jelas Ricky Kambuaya dan Marklok. Ricky Kambuaya ini kan kayak Sofyan Amrabat nih kayaknya nih. Asik. Udah botak tapi dia masuk. Ya. Dia nggak botak. Kemudian 3 di depan ya Spaso kayaknya masih menjadi starter. Postur tubuhnya sih kalau menurut gue sih yang bisa menjadi gangguan buat pemain-pemain lain ya. Dan dia juga bisa punya kemampuan menarik konsentrasi pertahanan lawan gitu. Bisa menarik 2 atau 3 back untuk menjaga dia, dan mudah-mudahan itu membuka peluang buat Witan, Egy atau Sadil untuk masuk dari lini kedua. Oke, gue sedikit berbeda nih kalau gue nih. Kalau gue boleh dong ini boleh ya? Boleh ya. Kalau gue kiper Nadeo, di belakang Jordi Amat, Fahrudin sama Hansamu gue. Gue itu 3. Kemudian di 4 pemain di tengah, yang pasti kanannya si Asnawi, kemudian Marklok pasangannya dengan Rahmat Irianto, nah di kirinya tuh Witan Sulaiman. Nah, sedangkan 3 di depan, gue lebih memilih, kalau boleh memilih, gue memilih Egy dengan Jakob Sayuri, depannya baru Ilya Spasojevic. Gue lihat tuh keren banget tuh kalau terjadi itu. Cuman di tengah agak terlalu buntu itu ya. Kalau dengan kalau kita bicara Rahmat bersama dengan Klok. Karena kan kalau dalam posisi bertahan, yang turun bukan posisi gelandang bertahannya, tapi yang turun adalah dua sayap, yaitu Arhan, kemudian dengan Asnawi. Kalau dengan 3 pemain belakang, jadi Asnawi dan Arhan yang akan turun posisinya, atau mungkin bisa jadi menjadi 4-1-1 dengan siapa yang mengisi di tengah. Berarti Maklok yang turun sedikit ke bawah untuk menjaga keseimbangan. Jadi lebih cenderung, kenapa saya memilih Ricky? Karena posisinya ketika bertahan dengan 3 back akan turun menjadi 5-3, bisa menjadi pemain belakang 5 yang Asnawi akan turun, dan kemudian dengan Arhan. Soalnya Ricky Kambuaya tuh main bagus kalau dia super sub ya. Kalau dia main dari awal, kadang-kadang gue lihat di menit 60 udah kartu kuning lah gitu. Itu makanya gue memilih Rahmat Irianto lebih tenang lah untuk di tengah bersama dengan Marlon. Tapi apapun itu hanya opini dari Ma'ruf Rumi, dari Dewi Tobiko, dan juga dari Tio Nugroho ya. Karena tetap nanti STI yang tahu kejadian apa yang sebenarnya. Belum, nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba nanti Ramadan Sananta yang main, Rafli yang main, tergantung situasional sang pelatih. Oke. Rotasi kan. Betul. Ini kan jadwal sangat padat, rotasi itu sangat penting. Jangan sampai kejadian ketika di U16 diforsir di awal, begitu final habis. Karena memang fisiknya nggak ngejar karena jadwalnya terlalu padat. Ini juga harus menjadi perhitungan. Oke. Siapa yang akan menjadi pemain bintang bersinar
di AFF bagi Indonesia? Bagi Indonesia sulit saya mengatakan itu, tapi kalau dilihat dari tren penampilannya di klub, Witan akan menjadi salah satu pemain yang menonjol, tapi semua mata tidak tertuju pada Witan. Jordi Amat semua mata akan tertuju pada Jordi Amat. Kontribusinya seperti apa? Tapi Witan yang menurut Bung Maruf, menurut saya Witan dengan penampilan yang luar biasa bersama dengan klub, saya pikir dia akan bisa punya potensi. Jordi Amat sih kalau ini ya. Pemain naturalisasinya sih, fokusnya akan ke sana, benar. Kata Maruf bilang. Dan ini bisa jadi dua sisi ya. Kalau bagus, oke gitu. Akan menjadi tambahan kekuatan yang bikin kita yakin bahwa tim ini bisa juara. Tapi kalau dia jelek gitu ya, bayangin netizen kita kan, aduh ampun deh, kasihan itu pemain kalau misalnya sampai jelek, terus main jelek di pertandingan pertama, dan aduh bahaya banget. Dan ya bener, Jordi Amat ini kalau menurut gue akan menjadi perhatian, tapi barangkali kalau untuk bintangnya di yang bisa muncul di tim nasional Indonesia di Piala AFF ini, gue lebih condong ke itu tadi, pemain-pemain lini keduanya mereka. Ada Witan, Egy ini, dua pemain ini yang akan menjadi ini ya, andalan kita buat membongkar pertahanan lawan. Ya, kalau gue mungkin sedikit berbeda ya. Kalau gue demi kepentingan nasional Indonesia, karena kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, semoga Marcelino Ferdinand dapat peran banyak, dia jadi bintang. Ini akan menambah kepercayaan dirinya sebagai apa ya? Kalau dia di tim nasional U20, pasti jadi jenderalnya, jadi ikonnya gitu. Semoga ini keberanian ya, Sintayong menurunkan Marcelino Ferdinand ya. Setelah Lefran jadi pemain sinetron angkatan gua. Alright, terakhir persaingan pelatih yang ada di AFF. Ini 3 pelatih, kita lihat dulu. Kim Pan-gon, Sintayong, Park Hang-seo. Sejauh mana sih pelatih Korea ini bisa merubah kekuatan di Asia Tenggara? Kalau mungkin gue fokus ke Sintayong dulu ya. Sintayong ini banyak momen yang membuat dia jadi darlingnya fansnya Indonesia sih. Dia ya kita ancur-ancuran di kualifikasi Piala Dunia 2022. Yang menghentikan itu kan Sintayong waktu hasil 0-0 lawan Thailand. Kemudian lolos ke final sampai ke Piala AFF. Kemudian bisa 2 kali mengalahkan Curaçao ya. Itu juga prestasi gitu ya. Walaupun hanya uji coba gitu. Kemudian banyaklah yang dilakukan oleh Sintayong. Mungkin salah satu cacatnya Sintayong ini cuma SEA Games saja sih kalau menurut gue sih, yang penampilan kita benar-benar di bawah standar. Tapi Sintayong ini kalau gue lihat ya, dia memahami apa masalah kita. Fisik kan. Awalnya tuh fisik. Makanya dia digenjot fisiknya selalu. Sebetulnya cara melatihnya tuh agak aneh, karena waktu yang di awal TC, di awal pemusatan latihan itu banyak terbuang untuk fisik gitu. Tapi memang jalannya gitu loh. Karena nggak ada kompetisi ya? Iya, kalau fisiknya udah bagus, pemain itu di lapangan nggak akan buntu pikirannya gitu. Kalau udah capek kan, ya ngumpan aja bisa salah, ngoper aja bisa salah. Tapi ini enggak, ini udah ada perbaikan gitu. Kemudian dari segi mentalitas juga gitu. Yang tadi yang gue bilang 2 pertandingan lawan Curaçao itu memperlihatkan mental kita udah bagus lah untuk menghadapi tim-tim yang lumayan top gitu ya. Kemudian ya bukti lainnya adalah ya kita bisa menahan Vietnam 0-0 dengan permain. Ya orang bilang main defensif, main apaan sih ini, main bertahan banget. Tapi pelatih yang bagus kalau menurut gua adalah pelatih yang tahu, yang sadar kapasitas timnya dengan lawan gitu. Dan gue yakin Sintayong melihat Vietnam itu waktu itu berbahaya banget di Piala AFF 2020 ya. Makanya dia milih bertahan, dan kan nggak haram ya main-main bertahan tuh nggak haram. Justin doang yang haram. Justin. Jadi yang haram siapa? Justin doang, Justin. Yang lain sih nggak masalah. Jadi ada momen-momen di mana kita harus menerima bahwa tim kita akan main bertahan, karena itu memang dibutuhkan. Kalau kita waktu itu main menyerang ya, berusaha main menyerang melawan Vietnam, ya bunuh diri kita itu kalah kan bagian dari strategi. Iya, dan inilah makanya gue bilang kalau Sintayong itu sudah memperlihatkan banyak sekali hal-hal bagus gitu ya, yang gue pikir dia menjadi darlingnya buat sepak bola Indonesia sih. Secara ikonik itu 3 pelatih ini siapa yang paling oke menurut Wiwit? Yang lesatannya luar biasa ya Pak Hang-seo ya, yang kelihatan banget ininya prestasinya gitu. Ya selain juara di Piala AFF juga dia kan ya sekarang di kemarin 2022 membawa Vietnam ya itu tadi yang bertarungnya dengan Australia, Jepang gitu ya. Ya Vietnam sendiri kan pengen memperpanjang sebetulnya Park Hang-seo ini untuk berikutnya, tapi kan kayaknya sih tahun ini ya berakhir nggak mau ya. Tapi jelas dia sudah juga seperti Sintayong juga sudah memberikan dampak yang signifikan buat tim nasional Vietnam. Makanya mungkin Malaysia melihat itu naksir juga nih, wow pelatih Korea kayaknya bagus nih. Gitu. Siapa namanya? Kim Pan-gon.
Ini Kim Pang-gun ini pernah jadi pelatih Hong Kong, Ya. pelatih Korea Selatan asisten ya. Vice President. Malah ada di manajerial ya. Nah, apa yang menarik, Bung Ma'ruf? Iya, kedatangannya juga sempat di awal-awal tidak terlalu dianggap menjanjikan ya, terutama oleh beberapa media menganggap bahwa ya tidak terlalu banyak berubah yang dilakukan ini. Tapi kan ekspektasinya adalah lebih di turnamen sesungguhnya nanti di Piala AFF. Jadi kita masih harus menunggu apa yang bisa dilakukan dengan situasi ketika dia tidak bisa menurunkan, tidak bisa membawa semua pemain terbaiknya. Saya justru memang melihat antara Sintayong kemudian dengan Park Hang-seo ya, karena ini dua pelatih yang sudah menunjukkan, sudah bertemu ketika di tahun 2020 dan kita tahu Sintayong bisa meredam Park Hang-seo. Tapi ada imajinasi liar mungkin ini ya menurut saya. Kalau misalnya imajinasi liar, gue demen banget. Kalau misalnya ternyata Sintayong gagal di Piala AFF, kemudian Park Hang-seo ternyata nanti dia berhasil dan dia tidak memperpanjang kontraknya dengan Vietnam, ada kemungkinan Indonesia akan tertarik menggunakan jasanya. Kenapa? Karena ada Piala Dunia U20, kemudian ada Piala Asia Gosip U23. Piala Asia. Kan kita lolos di putaran final Piala Asia. Oke, apakah dia mau gitu? Ya, kalau tampil di Piala Asia siapa yang tidak mau? Dan ada potensi mendampingi tim di Piala Dunia U20. Tapi secara kualitas, jujur nih, Ma'ruf, Sintayong sama Park Hang-seo bagus apa? Kalau result kan kita kalau kualitas bicara apa coba? Referensi kualitas apa? Hasilnya siapa yang lebih bagus? Ya Park Hang-seo. Nah udah kan, kalau kita bicara seperti itu kan kita harus bicara data realitas. Tapi apakah kemudian Sintayong perlu diganti itu ya tergantung federasi, tergantung hasil di Piala AFF. Menurut saya di Piala AFF adalah menjadi representasi sejauh mana Sintayong bisa membayar kepercayaan yang diberikan. TC sudah di luar negeri, pemusatan latihan sudah cukup lama. Dia juga sudah mendapatkan kesempatan di banyak level kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga awal-awal dia sudah bermain. Kemudian di Piala AFF dia sudah mendampingi tim 2020. SEA Games dia sudah mendampingi. Kualifikasi Piala Asia dia sudah mendampingi. At least artinya dia tidak butuh adaptasi lagi dong. Dia sudah kenal lama dong. Materi pemain juga tidak berubah hampir tidak terlalu banyak berubah. Jadi kalau di Piala AFF misalnya ternyata tidak berhasil, menurut saya memang mungkin akan ada opsi-opsi yang diambil oleh federasi. Apalagi katanya sudah ada deal-dealan antara PSSI dan STY. Deal-dealannya apa? Kita tunggu hasil di Piala AFF. Hanya Pak Iwan boleh yang tahu. Dan STY. Ya, STY. Iya. Tapi berarti ini menjadi kesempatan terakhir ya AFF ini? Bisa menjadi kesempatan terakhir menurut saya. Piala Asia? Menurut saya Piala Asia kan masih cukup lama kan, masih 2024. Masih ada 1 tahun kan. Apa yang dikhawatirkan? Artinya gini, kalau saya melihat gini, ketika kita tidak bisa bicara di level Piala Asia, Piala AFF, bagaimana mungkin kita mau berharap banyak di level Piala Asia? Nah, kalau kemudian pelatih tidak bisa memberikan sesuatu dalam kurun waktu yang cukup lama di Piala AFF, dan kemudian kita punya waktu 1 tahun untuk di Piala Asia, apalagi yang ditunggu? Ya, kalau kompetisinya berjalan dengan bagus sih, nggak masalah ya. Semua negara kan mengalami masalah di kompetisinya. Okay. Nah, kita kompetisi kan bukan urusan pelatih. Extraordinary kalau di Indonesia. Ini rada sulit. Kayak KLB dong. Extraordinary meeting. Nah, iya kan? Oke, Wit, gimana Wit menurut lo? Ini closing statement untuk tim nasional Indonesia di bawah STY. Tadi gue menarik nih, dia bilang ini bisa jadi kuburan atau jadi judgment day lah untuk Sintayong. Iya benar, karena kalau misalnya gagal jadi juara nih, ya mungkin dipecat langsung, mungkin nggak, diberhentikan langsung nggak, karena kan target utama Sintayong tetap Piala Dunia U20. Ya. Itu dia pasti masih megang tim itu, karena tim ini juga udah lama dia pegang. Jadi pasti ya nggak akan diberhentikan gitu. Tapi kalau misalnya gagal, ya setelah Piala Dunia U20 seperti yang aku bilang tadi, harus ada opsi lain gitu. Karena Sintayong sudah punya semua kesempatan kok yang dibilang Ma'ruf. Piala AFF udah kedua nih sekarang. SEA Games sudah begitu. Ya dia bagus, memperlihatkan banyak poin bagus, tapi ayo coba tularkan itu di turnamen resmi. Jangan diuji coba, jangan cuma di kualifikasi Piala Asia kita bagus gitu. Tapi coba di turnamen ya, hasilkan sesuatu gitu, hasilkan trofi. Kita udah terlalu lama nunggu trofi ini. Ya mohon maaf gitu ya, Sintayong harus buktikan kata-katanya. Dia bilang Indonesia waktunya juara, ayo buktikan gitu. Oke. Dan ya semoga aja ya hasilnya cukup bagus. Kalaupun nanti misalnya gagal AFF, ya mungkin
PSSI juga harus berpikir bahwa satu pelatih harus menangani satu kategori. Mungkin nanti pelatih tim nasional senior siapa? Mungkin Zinedine Zidane misalnya gitu. U20-nya ya U23. Oh, U23-nya si Sintayong gitu untuk Piala Dunia ya. Atau U23-nya Thomas Tuchel gitu maksudnya. Ya, jadi U20-nya baru Sintayong. Mimpi semua yang ada di sini ya. Macam kita tim nasional Italia atau tim nasional Argentina aja gitu. Tapi namanya doa ya. Doa ibu, siapa tahu itu terrealisasi. Oke, terima kasih Bumar Robi. Terima kasih Wiwit. Luar biasa juga nih, tidak ada Liga Italia. Timnas pun jadi. Oke, Wit ah. Luar biasa. Mantap dong. Semuanya di atas kertas tuh semuanya sempurna emang. Ekspektasi yang sangat tinggi untuk tim nasional Indonesia setelah lama tidak mendapatkan gelar. Ini tentunya harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan gelar di Piala AFF. 6 kali runner up bukan catatan yang bagus. Rasa penasaran sudah cukup lama. Kita berharap bahwa 2023, khususnya tanggal 16 Januari nanti menjadi hari yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia juga Sintayong. Gelar juara Piala AFF, setelah itu baru berbicara mengenai Piala Dunia, U20, Piala Asia 2024. Semoga kita berhasil di pencapaian bersama dengan Sintayong. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Di atas kertas akan kembali hadir di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Tidung Rosadot. Bye.